seorang karyawan perusahaan keuangan yang cukup besar di daerah Jakarta. Pada tahun 2018, Dita itu lagi diberikan mandat memegang satu proyek yang digadang-gadang jadi salah satu produk yang bakal memudahkan alur kerja di kantornya. Untuk proyek ini, perusahaan tempat Dita kerja udah melakukan open tender. Open tender kalian tahu gak? Kayak lelang gitu, siapa nih yang bisa ngerjain spesifikasinya kayak gini? Harganya berapa? Nah kalian ajuin, kalau kalian punya perusahaan, nanti dipilih-pilihlah tuh di situ. Itu namanya open tender. Dan dari open tender itu, mereka udah mendapatkan pemenangnya, sebuah perusahaan IT yang juga berada di wilayah ibu kota. Sebagai penanggung jawab, Dita itu tentu menjadi sering berhubungan dengan vendor yang mengerjakan proyek ini. Dari vendor tersebut, ditunjuk pula satu PIC itu penanggung jawab, yaitu Regina. Seorang perempuan berumur 30 tahunan, parasnya ini cantik, memiliki rambut panjang, agak kecoklatan, dan sikapnya juga supel banget tahu. Iya, nama Regina di sini udah disamarkan. Jadi sebenarnya itu namanya bukan Regina gitu, tapi kalau Dita ini nama asli. Dita dan Regina udah sering bertemu dan juga berhubungan terkait kerjaan ini. Bahkan mereka itu hampir tiap minggu pasti mengadakan meeting di luar. Biasanya meeting itu dilakukan sambil makan siang. Proyek ini direncanakan selesai dalam waktu 4 bulan. Dan saat itu, udah memasuki bulan ketiga, di mana meeting antara Dita dan Regina itu juga semakin sering dilakukan. Seminggu bisa sampai 2 atau 3 kali katanya. Pas telepon, Dita ini ngomong, "Mbak Regina, hari Jumat kita lunch meeting ya di tempat biasa. Ada beberapa catatan nih yang perlu kita bahas, mungkin nanti perlu bawa tim IT dari Mbak Regina juga ya, supaya lebih enakan jelasinnya." Mbak Regina, "Baik, Pak Mbak Dita, di tempat biasa ya." Nah, hari Jumat pun tiba, sekitar jam 10, Dita dan Agil adalah teman satu divisinya itu, udah duluan sampai di restoran, tempat mereka janjian. Di situ mereka ini langsung memesan minuman sambil nunggu Regina, dan juga timnya datang. Dita memesan minum ocha dingin, sedangkan Agil memesan air mineral. Mereka nunggu gak terlalu lama, mungkin sekitar 15 menit kemudian, Regina beserta 3 timnya itu datang. Mereka pun memesan minuman dan makanan kecil dulu untuk menemani mereka meeting. Jadi kemarin ketika Bapak coba aplikasinya, itu ada beberapa yang minta diganti dan minta diperbaiki sama beliau. Kata Dita, "Pak, oke siap Mbak, coba langsung dikerjain aja." Meeting pun berjalan lancar. Dan tapi, karena udah mau memasuki waktu sholat Jumat, oh iya jam 10, udah pengen sholat Jumat, beberapa jam terus, udah setengah 12 gitu ya, meeting dihentikan dulu, sambil nunggu yang laki-laki ini, pada selesai sholat Jumat. Sekembalinya para laki-laki pada sholat Jumat. Habis ini, mereka pun makan. Ada yang makan sushi, ada yang makan katsu, ramen, udon. Pokoknya makanan-makanan yang biasa dimakan Naruto sama temen-temennya ya. Setelah selesai makan dan udah pada kenyang, mereka pun lanjut meeting lagi. Gak terasa waktu udah menunjukkan pukul 5 sore. Ternyata Dita dan Regina memutuskan untuk menyudahi meeting di hari itu. Dita pun pulang, dan sesampainya di kos, dia itu langsung membersihkan diri dan beres-beres. Setelahnya dia istirahat sambil nonton film. Besoknya, di hari Sabtu, sekitar jam 1 siang, Dita itu mendapatkan telepon dari nomor yang gak dikenal. Begitu diangkat, ternyata yang ngomong ini adalah Regina, di mana si Regina ini mengabarkan kalau perubahan-perubahan yang diminta sama Dita dan bosnya, itu udah selesai dikerjakan. Sehingga Dita ini diminta untuk mencoba aplikasi tersebut. Ya udah, karena dia itu lagi santai, Dita pun langsung ambil laptop dan mulai mencoba aplikasinya. Tapi ternyata masih ada beberapa masalah yang kalau tidak diperbaiki, dia itu bakal kena semprot juga sama atasannya. Dita ini ngomong, "Mbak, ini aku coba kok masih ada beberapa masalah ya. Udah beberapa minggu lagi nih Mbak, bisa kena semprot aku." "Loh, masih ada yang salah ya Mbak?" "Ya udah Den, coba besok aku ke tempat Mbak Dita ya. Sekalian aku mau minta tanda tangan meeting yang kemarin. Lupa aku minta tanda tangan ke kamu hasil meeting." Dita pun mengiyakan, tapi karena kosannya berantakan dan mau tetap berusaha profesional, Dita ini memberikan alamat sebuah cafe yang gak jauh dari kosannya, supaya kerja mereka itu jadi lebih nyaman.
Di hari Minggu, jam 10 pagi, di mana seharusnya istirahat, Dita malah pergi ke coffee shop untuk meeting terkait pekerjaannya yang udah mepet itu. Dita pergi ke coffee shop yang udah ditentukan dengan berjalan kaki, karena memang cukup dekat. Tapi ternyata ketika Dita sampai ke coffee shop itu, Regina udah ada di situ, udah nyampe duluan. Bahkan gelas yang berisi cappuccino udah tinggal setengah full, jadi Regina udah nyampe duluan, dan minumannya itu udah tinggal setengah. Dita ini ngomong, "Mbak, udah lama nunggu, maaf ya aku telat." "Enggak kok, enggak, baru aja datang, kan juga janjiannya emang jam 10. Di situ, Regina ini menggunakan kemeja berwarna peach dengan rok span berwarna coklat tua, poninya itu dijepit menyamping, dan riasannya pun gak terlalu tebal, membuat wajahnya terlihat cantik alami. Setelah Dita memesan minuman dan juga cemilan, mereka pun mulai membicarakan pekerjaan mereka, karena memang deadline udah semakin dekat. Mereka pun bekerja dengan sangat serius. Gak terasa, waktu udah menunjukkan pukul 2:30 sore, dan mereka pun menyudahi meeting mereka hari itu. Regina ini ngomong, "Oh iya Mbak, kayak biasa ya, tolong tandai tangan ini dulu buat laporan ke kantor." "Oh oke, ditanda tanganlah tuh sama Dita." "Nih udah ya Mbak," Regina bilang lagi. "Makasih Mbak Dita, ini kopi laporannya ya, buat Mbak Dita. Ini aku minta diperbaiki dan Senin siang semoga udah bisa selesai, nanti aku feedback lagi ya ke Mbak Dita." Mereka berdua pun cipika-cipiki dan berpisah. Dita pun pergi balik ke kosan dengan jalan kaki, sedangkan Regina masih menunggu taksi online katanya. Sesampainya di kos, dia tuh bersih-bersih dan menikmati sisa hari liburnya yang tinggal beberapa jam lagi dengan cara tidur. Singkat cerita, keesokan harinya, itu sudah Senin, Dita pun bangun dan memulai aktivitasnya kembali dengan pergi ke kantor. Semua berjalan normal, sampai pada siang hari dia itu mendapatkan email dari vendor rekanannya, yaitu kantornya Regina. Email itu berisi kalau Dita itu diminta untuk menelpon ke nomor yang udah diberikan. Nomor itu ternyata adalah nomor Pak Joko yang merupakan atasan dari Regina. Mendapatkan email itu, Dita pun langsung menelpon Pak Joko. Di teleponnya itu kurang lebih percakapannya seperti ini, "Selamat siang Pak, saya Dita PIC dari kantor bla 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 sensor. Tadi saya mendapatkan email, dan ada info yang mau disampaikan langsung," katanya oleh Pak Joko. "Oh iya Mbak, saya kepala divisi IT yang membawahi Regina dan tim. Saya itu mau menyampaikan kalau PIC dari kantor kami itu udah diganti ya, sekarang dipegang sama Tasya Mbak, karena Regina udah gak bisa kerja lagi. Nomornya tolong dicatat ya Mbak." Nah di situ Pak Joko ini ngasih nomor gitu. Terus Dita ini bales, "Oh ya baik Pak, berarti ini saya sekarang berhubungan dengan Mbak Tasya ya?" "Dari sekarang?" kata Pak Joko. "Iya gitu." Oh ya udah. Setelah itu, teleponnya selesai, Dita pun langsung nelpon Tasya untuk berkenalan dan juga membicarakan kelanjutan proyeknya. Nah di sela-sela pembicaraan tersebut, Dita pun iseng-iseng nanya tentang Regina. "Oh iya, Mbak Regina udah gak megang ini lagi ya nih? Memang dia itu pindah atau gimana Mbak?" Di situ jawaban Tasya itu benar-benar membuat Dita ini ketakutan setengah mati. "Oh iya Mbak, saya itu jadi PIC karena Mbak Regina meninggal." "Meninggal? Beneran Mbak, serius? Meninggalnya kapan Mbak?" "Meninggalnya hari Sabtu, katanya sih kena serangan jantung Mbak." Dita di situ tuh benar-benar shock, tapi dia itu belum sadar. Tetapi beberapa detik setelah telepon dengan Tasya dimatikan, Dita itu baru ingat kalau dia dan Regina baru aja meeting kemarin, hari Minggu. Begitu dia sadar, badan itu langsung gemeteran. Karena hal itu kan tentu gak mungkin terjadi, kata Tasya. Dia itu meninggal hari Sabtu, sedangkan hari Minggunya, Dita meeting sama Regina. Dita pun ingat dengan hasil laporan yang sempat ditanda tangan yang dikasih sama Regina kemarin. Dia buru-buru buka tasnya buat ngecek itu, dan ternyata benar, kertas itu ada, itu kertas beneran ada, tertulis harinya itu, hari Minggu, dan juga ada tanda tangan Regina di situ. Dita pun bener-bener gak percaya, lalu ngirimin foto kertas kopi laporannya itu kepada Tasya untuk kembali memastikan, ini beneran meninggalnya hari Sabtu atau gimana gitu, ini bercanda atau gimana gitu kan. Dan ternyata setelah dikirimin, di situ Tasya itu bersumpah-sumpah, beneran, kalau Regina itu bener-bener udah meninggal di hari Sabtu. Bahkan ketika Dita coba memastikan lagi kepada Pak Joko atasannya Regina sendiri,
Beliau pun membenarkan bahwa Regina sudah meninggal di hari Sabtu. Tapi di situ, Dita, Tasya, dan Pak Joko cukup syok dengan bukti kertas kopi laporan yang tertulis hari Minggu, hari tanggalnya, dan ada tanda tangannya Regina juga. Bahkan ada struknya juga. Struk dari kafe beli makanan dan minuman, itu kan buat laporan juga ya. Tapi di situ mereka berusaha tenang dan melupakan kejadian itu seolah tidak terjadi apa-apa.